berikutnya kita nyari nilai nilai hotelnya. Nah, didapat ya teman-teman. Terus sekarang kita nyari nilai eigennya dengan script ini. Ya teman-teman, nilai value-nya dan vektornya. Sekarang kita nyari gambar elipsnya. Nah, sebelum menggambar kita juga harus download dari PageGets itu namanya car. Kita bisa ini cara installnya sama seperti yang tadi mendownload SNP itu. Gitu. Sekarang kita panggil dan dia akan loading. Ini, oke sudah. Sekarang kita mau sekarang kita mau lihat gambarnya. Ini kita ganti jadi 0, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini gambarnya bisa di zoom. Ini teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Herlina. Terima kasih kepada Saudara Ana. Maka kita sudah selesai dalam diskusi mengenai vektor rata-rata berpasangan dengan adanya uji hipotesis, kemudian ellipsoid konfidensi, kemudian uji interval kepercayaan, dan kemudian terakhir yaitu uji dari post hoc. Terima kasih atas teman-teman semua sudah mendengarkan dengan baik dan sudah bisa mempraktekkan sendiri. Kemudian jikalau ada yang ingin mau bertanya atau yang mau memberikan tanggapan, dapat dipersilahkan. Terima kasih. Ini sudah baik ya. Hanya tadi revisi yang uji T-nya saja Bonferroni. Ya, nanti direvisi bagian itu. Kemarin memang nggak saya cek. Hanya lihat dari PPT di HP. Jadi tidak saya cek nilai T-nya. Tadi sedang nyari T-nya pakai apa tadi? Kemarin. Mohon maaf Bu. Bonferroni. Manual Bu. Ya, pakai apa? Tabel. Mohon maaf Bu, suara Ibu terputus-putus. Uji T. Oke ya. Sudah pakai tabel tadi. Kalau untuk nilai T Bonferroni memang saya pakai tabel Bu. Tapi distribusi tabel oleh Junaidi Word Express saya dapat nilainya iya Bu. 2, pakai Excel itu 2336. Atau mungkin kalau pakai R itu dapat 2336 mestinya. Biasanya Excel sama dengan R. Ya itu aja, yang lainnya saya kira sudah sesuai, termasuk gambarnya tadi ya. Gambar itu sudah betul. Sudah dibetulkan. Pusatnya banyak sumbu. Ya. Sama arah sumbunya mungkin diberi keterangan ya. Arah sumbunya itu S1 sama E2. Oh ya sudah, ini sudah ada S1 E2-nya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kemudian untuk menyimpulkan dari ellipsoid tadi 0,0-nya berada di luar ya. Berada di luar maka 0-nya di lengkap mulai dari ini kemudian R-nya sebetulnya uji T itu bisa juga pakai R ya kalau sudah lengkap. Ya. Ini yang kelompok 1 gimana? Mau menambahkan kemarin yang belum?
Oh, nggih Bu, boleh Bu, sudah saya revisi kebetulan. Eigenvektornya udah dicari? Sudah Bu. Nggih, sekedap nih Bu. Saya ini buka PDF-nya. Ini lupa ya, nggak saya rekod ya. Jadi nggak ada yang mengingatkan. Sebelum saya setting terrecord ya. Sebentar, besok untuk 6 minggu depan mungkin saya setting. Oh ya sudah, alhamdulillah. Saya lupa. Ya sudah saudara terus ya kalau gitu. Saya sering lupa. Masih minggu depan masih satu lagi yaitu uji. Ini habis itu ujian ya. Sudah ujian. Mohon izin Bu untuk menampilkan hasil revisi dari kelompok 1. Mohon saya Bu. Ya, baiknya yang direvisi aja, nggak usah semuanya. Oh, nggih, seperti yang sudah direvisi. Nggih, izin share screen ya Bu nggih. Ya. Kemarin kan cuma kurang gambar aja ya, atau ada yang lain saya lupa. Kemarin revisinya yang beda matriks kovarian antara yang manual dengan yang Oh iya. Ternyata setelah saya selidiki, saya salah input ada satu angka yang beda ke program R-nya Bu. Oh gitu. Oke, di aja sekilas aja untuk yang salah. Oke Bu, siap-siap. Niki yang salah berarti yang nah kemarin yang ininya juga yang matriks SSCP kemarin salah, ini yang benar bernilai 8270,6909, yang ini sudah benar. Nah ini juga kemarin salah, karena yang ini salah jadi ke bawahnya salah semua. Nah ini sudah saya benarkan hasilnya seperti ini. Jadi dua ini hasilnya untuk matriks. Betul itu. Nggih, sampun Bu. Nggih, untuk ini itu saja Bu. Sama kan nilai F-nya juga berpengaruh Bu. Soalnya ini matriknya nggih. Sudah saya betulkan semua. Nggih. Nah, ini sudah. Nggih, sampun Bu atas niku Bu. Nggih, matur nuwun Bu. Ya. Kemudian gambar elipsnya yang belum. Gambar elips. Belum dibuat. Elips yang di program R Bu. Kemarin kan eigenvektornya kan belum. Oh, eigenvektornya sudah saya tambahkan Bu, niki Bu. Nah, niki Bu, ini untuk perhitungan ini seperti ini. Nah, untuk nilai eigen ini delta 1 132,3556, delta 2 lambda itu lambda. Oh, lambda nggih ngapunten. Lambda 2 367,0873. Nah, untuk vektor eigen ternormalisasi dari metrik S untuk lambda 1 yaitu sama dengan negatif 0,8333 dan negatif 0,005, untuk lambda 2 negatif 0,005 dan negatif 0,8. Yang lambda 1 mestinya yang satu positif gitu. Oh berarti karena lambda satunya kan yang kecil dah. Oh nggih Bu, ini berarti kayak seperti ini berarti. Mohon maaf. Nggih. Ya. Nggih. Astagfirullah nggih. Positif sama negatif. Oh, nggih. Karena itu nanti tegak lurus. Oh ya. Oh berarti yang ini yang 0,833-nya saja yang positif. Oh nggih. Oh berarti ini juga positif ya Bu? Enggak, kalau yang lambda 2 ini bukan lambda 2, V1 V2 gitu. Oh nggih. Salah. Atau E1 E2. E1 E2. Kemarin pakai E ya? Oh nggih. E kecil. Nggih. Karena ini lambda 2-nya yang besar itu yang positif. Atau negatif atau positif lah. Oh nggih Bu. R-nya kayak apa R-nya? Yang untuk mencari eigenvalue eigenvektornya.
Pakai R atau pakai apa ini? Ini saya pakai ini Bu, pakai kalkulator ini Bu. Oh, Ini kan hasilnya ini nanti saya hitung manual. oh ya ya sudah. Oke. Oh, untuk R-nya atau coba dibuka Bu atau bagaimana? Oh, nanti Kayaknya yang kelompok 2 tadi pakai R ya? oh iya oke, berarti nanti saya tambahkan Bisa untuk R. ditambahkan. Oke, siap Bu. Ini mohon izin mau Sama kan bertanya. cara mencarinya sama. Oke, mohon izin bertanya ini apakah ini dikumpulkan Bu filenya Bu? Ya, ya. Nanti saya buatkan Google Form untuk mengumpulkan semua tugas. Oh, oke, siap. Berarti Jadi nanti ada berapa tugas saya nanti tambahkan. biar dijadikan satu. Oh, oke, siap. Oke, matur nuwun Bu. Ya, kemudian gambarnya, Gambar elips, xoid-nya. Belum. gambar elipsoid yang dari R belum Bu. Ini baru Yang yang. harus dari R sket aja nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Oh, oke, ini Itu sudah. pusatnya X1 X bar. Pusatnya ya X1 bar 76,89 dan X2 bar 65,20. Ini Bu pusatnya. Kemudian S1-nya yang arah yang mana? Mungkin agak dibesarkan. X1-nya yang atas nih. Yang arah yang panjang. Nggih Bu. Sebentar, saudara tadi S1-nya yang pendek loh. Soalnya saudara lambda satunya yang kecil. Oh, kebalik berarti Bu ini Bu. Mohon maaf Bu. Oh, S1-nya kebalik tanggal 2. Oke, Nah, nanti kalau misalnya mau dibuat S1 yang panjang ya dibalik V1 lambda satunya yang panjang gitu. Jadi jangan kebalik. Oh, nggih Bu. Siap Bu. Kemudian arah sumbunya tadi berapa? 0,8 sama 0, berapa? 0, sudah pas belum arah sumbunya? 0,8 sama, nah itu kurang mendatar itu. oh, lengkung. Karena kan 0,8 0,005 itu terlalu tinggi. Oh, Naiknya terlalu tinggi. oke Bu. Kan arahnya Nggih. 0,8. Kemudian naiknya cuma 0,00 sekian gitu kan. Berarti itu hampir sejajar dengan sumbu sama sumbu Y itu. Oh, saya nggih Bu. Ngapunten Bu. Ya, jadi itu seperti saudara membuat titik 0,8 sama 00 sekian itu kan berarti naiknya sedikit. Nggih Bu. Iya Bu. Siap. Ya. Jadi arah sumbunya itu terlalu tinggi. Kemudian ya itu coba nanti dipelajari yang kalau yang tadi kan 0,8 sama 0, jadi hampir makanya agak tinggi intinya karena perbandingannya. Kalau ini karena perbandingannya sangat kecil tuh 0,8 kemudian naiknya hanya 0,00 sekian. Berarti cuma sedikit ya. Miringnya itu sedikit sekali. Nah, jadi. Kemudian panjang sumbunya. Oh ya, kemudian batasnya itu bukan di titik-titik. Itu 72,076 sama 58,3293 itu dari mana? Dari nilai yang ini Bu. Oh, kalau dari situ itu bukan di titik-titik ini, bukan di titik-titik ujung. Coba ke gambar tadi. Nah, itu bukan di titik-titik ujung. Oh, bukan Bu. Oh, Tapi di batas-batas batas elips. Oh, nggih Bu. Batas elips terluar. Batas elips terluar itu tidak selalu di titik ujung sumbu. Nggih Bu. Ya, coba saudara nanti lihat PPT saya bahwa batas, jadi interval kepercayaan itu adalah batas terluar elips dan itu tidak selalu di ujung-ujung sumbu. Ya. Batas terluarnya itu tidak selalu di ujung. Mungkin agak aneh. Nah, itu nanti arah sumbunya dibetulkan, kemudian tadi ini interval kepercayaan ini adalah batas terluar dari elips. Iya Bu, siap. Ya, nanti mungkin saya itu kelompok tadi ya, mungkin bisa di yang kelompok
2 tadi bisa diperhatikan nanti ya. Kemarin juga ada sedikit ya, yang kelompok 2 tadi sudah betul ya. Jadi saudara bisa perhatikan gambar yang kelompok 2 tadi. Nah, batas-batas elips. Tapi tadi tidak ada batas elipsnya ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan batas elipsnya, itu akan terlihat di ujung-ujung, nggak bisa lihat. Di apa? Bukan di ujung sumbu, tetapi di apa? Tadi saya lihat dulu. Biar enggak. Saya soalnya downloadnya di sini tadi. Ininya kan lewat HP. Nah, kalau dari gambar yang kelompok 2 tadi akan terlihat bahwa ujung-ujung batas ini mungkin bisa dilihat di grup ya, di grup saya, di grup ini saya cara menggambar apa batas-batas itu. Nah, ini aja saya coba saya search. Nah, ini kalau saya sketch gambar saya ini. Nah, ini ya. Jadi ini cuman karena sketch ya, jadi nggak ini yang kelompok 2 kemarin, bahwa batas itu, interval itu adalah di ini batas terluar, dan ini tidak selalu di ujung. Nah, tidak selalu di ujung. Tergantung belenduknya itu seberapa. Cuma ini seperti ini kan tidak di ujung, ini karena belenduk ke sini ya. Bukan di ujung sini, atau ini misalnya agak belenduk ke sini, ini kebetulan sih, tapi ini sketch ya. Jadi tidak selalu di sumbu-sumbu ini, tidak selalu di ujung-ujung sumbu, tetapi tergantung ini batas terluarnya, batas terluar dari elips. Ini arah sumbunya S1, arah sumbu E2, kemudian ini pusatnya adalah S1, S2, kemudian yang interval yang saudara cari ini adalah batas terluar dari elips, dan itu tidak selalu berada di sumbu. Gitu ya, jadi nanti gambarnya saudara, tadi gambarnya pertama arah sumbunya ya, arah sumbu saudara tidak pas. Yang kedua, ya, tadi batas-batasnya itu tidak selalu di ujung itu, tidak selalu di ujung sumbu, tetapi di batas terluar dari elips. Mungkin kalau saya lihat PPT saya, sampai cara menggambar. Ini misalnya saya share ini
Ini kelihatan sekali. Nah, ini interval kepercayaan itu tidak. Ini kan kalau digambar ini ya, garis ini ya. Ini kan tidak di ujung. Ya. Ini tidak di ujung apa? Batas terluar elips itu tidak di ujung ini. Tidak di ujung sumbu. Ujung sumbunya kan ini, sini sama sini. Tapi batas terluarnya itu ada di sini. Ini ada di sini. Kalau ujung sumbu, ya ini ujung sumbu. Ujung sumbu ini titiknya adalah tadi nilai eigenvektor kali panjang sumbu. Ini panjang sumbu kali eigenvektor. Ini pas titik di ujung, tetapi batas interval ini tidak selalu di ujung sumbu. Nah, itu perbedaannya ya. Ini kan ujung sumbunya kan agak di dalam. Batas luarnya ada di sini. Itu cara menggambarnya bersama pusatnya, kemudian E1. E1 itu tadi seperti menggambar apa? Vektor dengan pusatnya di sini. Sehingga kalau vektornya itu tadi 0, kalau ini kan 0,5, 0,6 ya. Ini pusatnya di. Tapi vektor eigennya min 0,7, 0,7. Terus ini 0,7. Jadi makanya di sini 45 derajat kira-kira. Mendekati 45 derajat. Karena ini nilainya kan hampir sama, 0,704 dan 0,710. Ke sini 0,704 ke atas 0,710. Makanya di sini kan hampir mendekati 45 derajat karena nilainya hampir sama. Nah, kalau saudara tadi kan 0,8, 0,00 sekian itu tangan sudutnya kan kecil, nah ini sedikit. Karena itu kalau pakai arkes tangan kan perbandingannya kan kecil sekali. Ya, itu kira-kira bagaimana menggambar elips. Nah, nanti diperbaiki. Kemarin yang kelompok 2 juga beberapa kali berrevisi ya untuk gambar elipsnya. Baik, jadi besok masih diperbaiki ya. Ya, tidak harus ditampilkan atau ditampilkan gambarnya sebentar saja. Yang lainnya saya kira sudah betul karena kemarin ada kekeliruan. Berarti di R-nya sudah cocok ya? Kemarin kan R-nya beda, Mas Fajar. Oh, oke Bu, sudah sama datanya. Kemarin salah input Bu, mohon maaf. Oh ya. Makanya itu kok berbeda sekali, kemungkinan ada data yang tidak sama. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ini yang keluar masuk siapa ya? Tadi ini kok masih 26. Harusnya 27 kan? Yang nggak masuk siapa ya? Muhammad Yamin itu kelas ini apa kelas C ya? Ikut nggak ini? Ya udah nanti di-share. Berarti dia nggak ada. Udah yang nggak masuk. Nggak ada Muhammad Yamin. Ini nggak izin dia. Berarti dia yang dari tadi nggak ada. Baik. Ya sudah. Baik, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup ya. Ini sudah jam 9. Ya, saudara mau kuliah lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lupa menanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan chat ke saya. Ya, bisa di grup, bisa langsung saya. Jadi kita tutup kuliah pada pagi ini. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Ya, baik kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 1 karena kemarin ada data, jadi harus revisi. Kelompok 2 sudah baik, mengamalkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.